Halo guys, kembali lagi dengan saya. Seperti biasa di sini saya akan memberikan laporan pembelajaran ataupun learning journal pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma. Jadi pada pembelajaran kali ini Bapak Dr. Adi menjelaskan tentang teknik menulis opini, features di media massa. Apa itu opini dan features? Yaitu opini itu merupakan jenis tulisan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat dan ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Contohnya itu seperti persoalan di masyarakat, kualitas pendidikan yang buruk, kisah negara korupsi, bencana yang terus mendera, mentalitas pejabat, etika yang makin merosot, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada apa itu features? Features merupakan karangan kreatif yang terutama dirancang untuk memberi informasi sambil menghibur tentang suatu kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Dalam istilah surat kabar features disebut juga berita ringan ataupun soft news atau kisah di balik berita. Contohnya itu berita di balik musibah bencana, kisah penjual daun jati, pemecah batu, atau peraih medali emas IOS, atau kisah perjalanan menaklukkan Mount Everest, atau humoristic features, adventuring fact, historical fact, sideburn fact. Kemudian ada rambu-rambu penulisan artikel. Walaupun semua persoalan dapat ditulis dalam bentuk opini, ada yang harus diperhatikan. Yang pertama itu ada persoalan aktual dan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua ada masalah yang ditulis tidak menghasut, mengadu domba, ataupun memfitnah. Yang ketiga, tulisan berupa solusi terhadap persoalan, kasus dana rekonstruksi, kasus Lapindo berantas, terus kasus jilbab gaul, kasus kondom di dompet mahasiswa, kekerasan dalam pendidikan, pungli dalam pendidikan profetik, pembebasan. Kemudian ada teknik menulis artikel ataupun opini. Yang pertama itu ada masalah yang akan ditulis. Masalah dapat diperoleh dari searching di internet ataupun membaca buku atau pengalaman. Yang kedua itu ada lengkapi masalah dengan bahan pustaka. Terus yang ketiga ada bagi penulis pemula didiskusikan masalah dengan teman ataupun pakar. Terus yang keempat ada artikel harus didukung oleh fakta dan data. Yang kelima ada artikel harus ada saran dan pemecahan. Yang keenam mencantumkan sumber kutipan jika mengutip pendapat orang lain. Kemudian ada aktualitas opini. Yang pertama itu berkaitan dengan kejadian yang ada di tengah-tengah masyarakat seperti wabah, unjuk rasa, kenaikan gaji, mahalnya biaya pendidikan, kekejian Israel terhadap rakyat Libanon, dan lain-lain. Yang kedua ada aktualitas berkaitan dengan hari besar nasional dan internasional, misalnya hari AIDS atau HIV. Kemudian ada hari tanpa asap rokok, pramuka, Natal, Idul Fitri, pendidikan, hari ibu, Valentine, dan sebagainya. Kemudian ada proses penulisan artikel. Ada 3 tahap dalam kegiatan menulis, yaitu pra penulisan, terus kedua penulisan, dan pasca penulisan. Nah, tahap pra penulisan ini harus mampu mencari pokok persoalan yang ditulis, mencari referensi, menyiapkan outline. Penulis harus memiliki kebiasaan menulis yang dapat dibaca, dilihat, didengar, dirasa, maupun yang dialaminya. Dalam kegiatan ini penulis memiliki kebiasaan menulis pikiran pokok, paragraf, pernyataan, menyalin teks, dan sebagainya. Yang kedua tahap penulisan itu setelah tahap prapenulisan dilakukan, tahap penulisan dilakukan dengan membuat draft tulisan. Hal yang harus diperhatikan, gunakan bahasa Indonesia yang terkesan sederhana dan mudah dipahami. Lebih baik banyak titik daripada banyak koma. Perhatikan kelengkapan subjek predikat, gaya bahasa, pilihan kata, penataan paragraf,
tanda baca dan ejaan. Yang ketiga, tahap pasca penulisan. Setelah draft tulisan selesai, dilakukan editing ataupun penyuntingan atau revisi berkaitan dengan keamanan tulisan, pemakaian kalimat, bentukan dan pemilihan kata, pemakaian tanda baca, ejaan dan sebagainya. Jenis artikel. Jenis artikel yang pertama itu artikel pengetahuan populer. Artikel yang dapat dibaca siapa saja, menarik dan mudah dimengerti, misalkan artikel temuan penelitian, potret pendidikan, sejarah peradaban. Yang kedua ada artikel penuntun praktis. Artikel yang memberi petunjuk, misal merawat kecantikan, kiat sukses mengelola keuangan, menolong korban, pembagian kerja dan sebagainya. Yang ketiga, artikel politik. Selain pakar politik, siapapun dapat menyoroti persoalan dari dimensi politik. Misalnya, penulis dapat menginterpretasi permasalahan politik kasus perusahaan lingkungan hidup, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sosial budaya. Yang keempat ada artikel olahraga. Artikel yang paling disukai banyak orang. Penulis dapat menyoroti praktik olahraga, prestasi tokoh olahraga, termasuk gosipnya. Yang kelima itu ada artikel kebudayaan. Artikel untuk sastrawan, seniman, atau penulis yang ingin memaparkan persepsi mereka terhadap peristiwa yang berkaitan dengan budaya. Penulis dapat mengupas untung, rugi, kawin campur dalam perspektif sastra dan cinta. Contoh Keluarga Permana, esai tentang Oedipus kompleks, sastra dan realitas. Di sini Bapak Dr. Hadi juga membahas resensi, yaitu seperti penilaian buku. Itu yang pertama, yang kedua ulasan buku, yang ketiga timbangan buku, yang keempat itu pembahasan penilaian dan rekomendasi buku yang sudah diterbitkan. Terus ada struktur juga seperti identitas buku, judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, edisi, dan harga. Terus isi buku, bab, subbab, sub-subbab atau sistematika, terus menjelaskan isi atau konten buku. Terus ada struktur buku terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup, dan juga buku juga sering ada kata pengantar ataupun orang lain dan kata penutup. Ini juga ada praktik resensi. Yang pertama itu judul, disesuaikan dengan isi buku, maksimal 8 kata dan ada kata kunci ataupun keywords. Yang kedua ada pendahuluan, teori yang berkaitan dengan buku yang dibahas, itu 10%. Yang ketiga itu analisis struktur isi buku dan pembahasan. Yang keempat itu ada refleksi, rekomendasi keunggulan dan kelemahan buku. Tapi kalau bisa kelemahan jangan diekspos. Selanjutnya ada tips menulis. Yang pertama itu mencari informasi yang menarik dari kegiatan pengamatan ataupun spontan, terus membaca buku, terus internet atau web lain. Yang kedua, tulis apapun yang menarik dari tempat ibadah seperti atau khotbah yang Anda baca, terus yang Anda lihat. Hal yang sederhana bisa menjadi menarik. Terus karena itu penulis yang baik selalu bawa pena, HP berfasilitas web atau BB, laptop, tulis garis besarnya saja. Yang ketiga, setelah punya data menarik, cepat ditulis draft. Tidak perlu tahu salah, tujuannya ada tulisan yang jadi. Cerpen, puisi, opini, features, naskah drama, novel, paper, proposal, dan seterusnya. Yang keempat, setelah draft selesai, lakukan revisi isi, bahasa, kata diksi, kalimat, paragraf, ejaan, tanda baca. Yang kelima, kirim ke media langsung. Lebih disukai dikirim ke email. Oke, mungkin sekian laporan pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you the next video.